Ya, kembali di kabar petang, musisi Ahmad Dhani bertemu Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Muhyarto. Kedua pihak sepakat mengatasi salah paham menyusul insiden demonstrasi di depan KPK pada Kamis lalu. Ahmad Dhani mendatangi Kapolda Metro Jaya untuk menanyakan kabar mempidanakan dirinya pasca demonstrasi di KPK. Usai pertemuan, Ahmad Dhani dan Kapolda Metro Jaya menyatakan tidak ada pemidanaan. Menurut Kapolda, penanggung jawab demonstrasi bukanlah Ahmad Dhani. Sudah selesai, integrasi, kita menanyakan. Jadi sebetulnya kan dalam proses pemberitahuan 3 hari itu kan sudah melaporkan kepada aparat kepolisian. Nah, disitulah kita melakukan penelitian terhadap apa yang akan dilakukan kegiatan unjuk rasa itu. Nah, itu disampaikan, di situ penanggung jawabnya bukan Mas Dhani. Itu yang supaya tidak paham orang lain. Disitulah yang saya katakan, kalau sudah diingatkan dia tidak melaksanakan ngotot, itu bisa kena pidana. Itu yang saya maksudkan itu, gitu loh. Jelas ya, paham? Jadi dipelintirlah oleh media bahwa Ahmad Dhani yang mau dipidanakan oleh Pak Kapolda. Saya nggak pernah ngomong begitu, gitu loh. Paham ini rekan-rekan, jadi tolonglah, jadi pembelajaran yang berharga bagi kita sekalian. Ahmad Dhani menyatakan telah sepakat dengan kepolisian soal insiden di KPK. Jadi yang jelas, ini telah terjadi pemelintiran, apa yang dimaksud Pak Kapolda itu, yang bersangkutan itu bukan Ahmad Dhani. Yang bersangkutan itu adalah penanggung jawab demo. Itu. Tapi di situ kan di YouTube kan dituliskan Ahmad Dhani bisa menjadi terpidana. Jadi ini pelajaran penting buat kita semua supaya hati-hati membaca berita, jangan sampai berita itu bisa mengaburkan fakta yang sesungguhnya. Jadi sekarang sudah terjadi pemahaman yang sama di antara Polda, Pak Kapolda. Hari kita sudah ketemu semua, Dirkrimsus, Intel, Dirkrimkum, sampai Kapit Humasnya semua sudah ketemu bahwa di kedepannya tidak akan terjadi lagi kesalahpahaman. Dhani juga menyatakan rencana konser di depan KPK tetap akan dilakukan, namun jadwalnya belum dipastikan. Dari Jakarta, Andri Panca, Nadia Kartika, TV One mengabarkan. Ya, polisi tengah menyelidiki penyebab masih tingginya harga daging sapi. Polisi menyusuri setiap komponen mulai dari penjual ternak hingga daging sapi sampai di pasar untuk mencari di mana terjadi kenaikan harga paling tinggi. Tingginya harga daging sapi di bulan Ramadan ini menjadi perhatian Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menyatakan setiap terjadi kenaikan harga pangan, polisi selalu melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau memang terjadi murni akibat mekanisme pasar. Termasuk dengan harga daging sapi yang saat ini masih tinggi. Harga ini sudah kita monitor, termasuk juga dengan KPPU. Kita sedang lakukan penyelidikan komponen mana yang paling besar kenaikan harganya itu. Karena beberapa tempat misalnya dari kalau misalnya daging dari feedlotter ke jagalnya nggak ada masalah, tapi dari jagal ke pasar ini ada masalah. Komponen apa yang terbesar di situ nanti kita lihat. Apakah di situ ada permainan atau tidak? Gitu. Belum. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk bisa menstabilkan harga daging sapi menjadi di bawah Rp80.000 per kilogram. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara kebakaran membakar sebuah rumah kos di Makassar, Sulawesi Selatan, menewaskan seorang mahasiswi. Peristiwa itu juga menyebabkan 13 orang lainnya mengalami luka bakar.
Seorang mahasiswi tewas akibat kebakaran yang melanda indekos di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan tim Dokpol Sulsel, korban diketahui bernama Eva Lestari, mahasiswi Universitas Indonesia Timur Makassar yang berusia 20 tahun. Keluarga dan sejumlah teman korban dari Luwu Timur memadati Rumah Sakit Bayangkara Makassar di ruang jenazah Dokpol Sulsel. Kebakaran juga menyebabkan 13 orang lainnya mengalami luka bakar. Para korban masih menjalani perawatan khusus di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Faisal Islam Makassar. Seluruhnya ada 13 orang dan semuanya sedang dalam taraf perawatan di Rumah Sakit Faisal dan Rumah Sakit Bayangkara. Yang meninggal ini sudah teridentifikasi, Bang? Yang meninggal sudah teridentifikasi atas nama Eva Lestari, umur 20 tahun, pekerjaan mahasiswi semester 6 jurusan farmasi dari perguruan tinggi UIN. Minggu dini hari, kebakaran melanda sebuah rumah kos yang juga sekaligus toko di Jalan Rapocini, Makassar. Hingga kini, pihak Polrestabes Makassar masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Kecelakaan yang melibatkan sebuah bus dan truk tronton terjadi di Jalan Raya Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Kecelakaan itu membuat 4 rumah warga rusak berat. Peristiwa kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar, truk tronton pengangkut pakan ternak dengan sejumlah mikrobus terjadi di jalur utama Purwokerto, Jakarta. Tepatnya di ruas Jalan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Kecelakaan terjadi ketika truk yang melaju dari arah Jakarta menabrak bus dari belakang. Bus terpental ke sisi kanan jalan dan menabrak rumah warga, sedangkan truk menabrak 3 rumah warga di sisi kiri jalan. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan ini, namun diduga truk mengalami remblong. Itu kan saya di depan dia gitu loh, lantaran gitu loh. Saya tahu ditabrak dari belakang. Oh, di depan, bukan berlawanan? Iya, dari depan. Terus saya mental. Tahu ditabrak? Tabrak. Langsung belakang. Saya memblong apa? Ngangkut penumpang, Bapak? Ngangkut penumpang? Bawa 4-0. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas di jalur tersebut sempat tersendat. Kendaraan dari arah Purwokerto atau sebaliknya dari arah Jakarta harus mengantre. Dalam kecelakaan ini, sopir truk menderita luka dan mendapatkan perawatan di RSUD Aji Barang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Sebuah ruko 2 lantai hangus terbakar akibat tawuran antar warga di Jatinegara, Jakarta Timur. Ironis, tawuran terjadi saat makan sahur. Polisi hingga kini masih memburu otak di balik tawuran dan motif tawuran tersebut. Pasca tawuran antar 2 kelompok warga di hari tadi, sebuah ruko berlantai 2 di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur hangus terbakar. Pagi tadi, penjaga toko mulai membersihkan sisa kebakaran dan berupaya menyelamatkan barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Namun sayang, kobaran api telah membakar habis seluruh isi ruko 2 lantai itu. Ini yang kebakar lantai 3 sama 2. Itu isinya apa aja, Bang? Busa, komputer, sama dokumen-dokumen lah. Sejauh ini di lantai 2 dan lantai 3 apakah ada yang terselamatkan barang-barang? Kalau untuk ini nggak ada yang selamat. Nggak ada. Ruko yang menjual kasur tidur ini menjadi salah satu bangunan yang dirusak dan dibakar dalam tawuran antar warga. Tawuran antar warga pecah di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur dini hari tadi. Hingga kini, polisi masih menyelidiki siapa pelaku tawuran yang menyebabkan kebakaran. Sejauh ini, polisi sudah melakukan identifikasi dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Sementara itu, ruas jalan Jatinegara Barat yang sempat ditutup total, kini sudah mulai dibuka dan dapat kembali dilintasi kendaraan. Dari Jatinegara, Jakarta Timur, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pemirsa, pada hari pertama bulan suci Ramadan, pegawai negeri sipil di DKI Jakarta datang lebih pagi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menetapkan jam kerja PNS mulai pukul 7 pagi hingga 2 siang.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerbitkan keputusan gubernur yang mengatur jam kerja para pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama bulan Ramadan. Pada aturan tersebut dinyatakan bahwa jam kerja PNS DKI pada Senin hingga Kamis berlaku pukul 7 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan waktu istirahat pada pukul 12 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pada hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 7 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dengan waktu istirahat jam 11.30 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun jam kerja pegawai negeri sipil ini dapat disesuaikan dengan masing-masing bidang seperti Satpol PP yang memiliki jam kerja shift atau pengaturan waktu kerja diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing. Sementara pengaturan jam kerja guru tergantung pada Dinas Pendidikan. Kayaknya sih nggak telat ya. Kalau telat ya kan ada sanksi kena potong TKD. Kita udah kasih keleluasaan sebetulnya. Maksudnya habis sahur mendingan berangkat, tidur juga nanggung. Toh masuk 7:30. Lebih baik masuknya jam 7 tapi pulangnya jam 2. Menanggapi hal ini, para pegawai negeri sipil mengaku jam kerja ini memiliki banyak keuntungan, seperti dapat menghabiskan waktu bersama keluarga lebih lama dan kecil kemungkinan untuk terjebak macet karena jam kerja yang berbeda dengan instansi lain. Kalau menurut saya sih jam 7 nggak pengaruh juga, karena saya biasanya juga pagi juga sampai kantor sebelum jam 7 udah sampai, jadi nggak pengaruh. Iya. Lebih menguntungkan. Jadi siang juga kalau pulang kan juga yang lain belum pada pulang. Jadi kalau kita pulang di jalanan juga belum macet. Iya. Menurut saya ya lumayan dimajuin ya, biasanya masuk jam 8 pulang jam 3, sekarang jadi jam 7 pulangnya jam 2. Otomatis kalau berangkat lebih pagi dan kalau pulang ya lebih siang. Kalau pagi ya belum terlalu macet sih, pulang juga kayaknya kalau jam 2 belum terlalu macet, jadi lebih enak sih kalau menurut saya. Lebih efektif, karena kan abis sahur itu kan nggak tidur lagi langsung berangkat kerja, jadi lebih efektif aja. Pulangnya juga kan kalau jam 2 itu sebelum macet. Sanksi yang diberikan apabila masih ada pegawai negeri sipil yang terlambat, otomatis akan ada pemotongan tunjangan kinerja daerah atau TKD, dan apabila membolos, TKD tidak dibayarkan. Pada hari ini kami pantau memang keterlambatan tidak begitu signifikan, seperti di lantai 20 Badan Kepegawaian Daerah Pemprov DKI Jakarta, dari 130 pegawai negeri sipil hanya 4 orang saja yang telat. Memang jumlah keterlambatan ini belum diakumulasi secara keseharian ini. Dan memang untuk para pegawai negeri sipil yang telat akan diberikan sanksi pemotongan TKD. Dari Jakarta, Mira Febrina, Jakob Rebong, TV One mengabarkan. Polisinya